bersama sambil ngobrolin Citarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Citarum, ketemu lagi di Ngonci Ngobrolin Citarum. Saat ini spesial banget nih, Sani lagi di Taman Air Bojong Soang Citarum Harum bersama masyarakat aslinya. Ada Pak Asep. Assalamualaikum Bapak. Kumaha damang Pak? Alhamdulillah saya. Pak Asep warga Bojong Soang nih Pak ya. Yeah. Dari tahun berapa Bapak tinggal di sini? Ya dari tahun 90-an lah. Kalau selebihnya ya dari tahun 90-an. Dari tahun 90-an. Coba dong Pak kita flashback sedikit nih Pak ya. Yeah. Gimana tahun 90-an keadaan Sungai Citarum? Keadaan Sungai Citarum dulu sama sekarang lumayan lah ada perubahan. Kalau dulu dengan adanya sampah-sampah plastik, yang awalnya sampah plastik, terus dengan ada limbah-limbah pabrik kayak gitu, jadi merusak ekosistem ikan. Ikan-ikan yang endemik Citarum itu pada sukar boleh dibilang hilang. Tapi alhamdulillah sekarang dengan adanya Satgas Citarum, ikan itu pada muncul. Itu kan berarti air udah mulai jernih. Betul. Udah mulai bisa, bukan jernih, tidak begitu kotor lah. Tidak begitu beracun. Ya. Jadi alhamdulillah ada perbaikan yang sangat signifikan sekali. Nah, Bapak kan tadi menyebutkan dari tahun 90 ya Pak ya tinggal di sini. Apakah tahun 90 tuh Bapak merasakan keadaan sungai yang bersih nggak sih Pak? Saat itu ya, kita belum bicara hari ini gitu. Ya. Pada waktu saat itu kita bisa berenang, bisa mencuci gitu. Ya. Waktu itu masih kecil sih saya, jadi kurang begitu mengingat secara detail gitu ya. Soalnya saya masih kecil ya, jadi ya cuman bisa memanfaatkan berenang, ngambil ikan ya kayak gitu aja gitu. Berarti ada kenangan ya teman-teman ya dari berenang, terus mengambil ikan. Iya. Nah kerusakan itu Bapak ingat nggak sih kerusakan Citarum itu kira-kira di tahun berapa ya dimulainya gitu ya? Kalau Seingat secara Bapak. secara detail tahunnya, fixnya ya mungkin kurang tahu lah. Iya. Soalnya masih usia belasan waktu semua. Belasan ya. Jadi kurang begitu memperhatikan. Cuman yang inti awalnya dengan ada kan dulu kan makanan itu pakai daun waru kayak wadah apa daun waru organik. Kalau misalkan disimpan juga membusuk. Kalau menurut saya itu pertama kali itu dengan adanya sampah plastik tuh kira-kira tahun berapa nggak tahu tuh. Oh baik. Jadi mungkin kira-kira Bapak saat itu SMP atau SD mungkin ya? SD lah. SD SMP lah kayak gitulah. Jadi kurang begitu memperhatikan. Iya. Saat itu melihat dari kan Bapak cerita kita bisa berenang, bisa mengambil ikan, dan ketika sampah plastik muncul, itu gimana sih perasaan saat itu nih Pak pas lihat aduh sungai jadi kotor begitu, seperti apa? Ya perasaannya atau kondisinya begitu. Sedih ada. Jadi tempat arena bermain kita sedikit demi sedikit hilang dengan adanya limbah, gimana kan air jadi hitam. Berbau. Kan kalau dulu misalkan kalau hujan coklat udah ikan pada mabuk paling cuman gitu aja. Kalau sekarang kan kemarin-kemarin gitu, kalau sekarang udah agak lumayan lah. Jadi ya perasaannya ada sesuatu yang hilang lah gitu. Sesuatu yang hilang ya Pak ya. Nah ketika 2018 TNI datang nih Pak ke sini, kan pasti ada sosialisasi kepada masyarakat. Itu gimana nih Pak? Tanggapan masyarakat ketika ada apa nih gitu ya TNI datang ke masyarakat, sosialisasi itu seperti apa Pak? Prosesnya gitu bisa diceritakan? Prosesnya kita sebagai warga dikumpulin, tepatnya di sana di ujung sana. Kita dikumpulin, ada sosialisasi tentang Citarum. Kalau programnya nggak tahu Citarum Berlestari atau apa, nggak tahu lah. Dikumpulin tentang adanya Satgas Citarum. Ya kita sebagai warga ya alhamdulillah ada yang memperhatikan lagi. Gitu. Dengan harapan Citarum kembali ke normal seperti dulu lagi. Gitu. Berarti masyarakat terbuka ya Pak ya dengan kedatangan TNI ya Pak ya? Terbuka sekali. Malahan mah jadi kita itu sebagai warga merasa terjembatani dengan adanya TNI. Keluhan-keluhan kita, masalah kita tersampaikan. Misalkan ada sampah di dekat bantaran yang kurang penanganan, bukan tidak ya maaf, tapi kurang penanganan. Dengan adanya Bapak TNI kita laporan sebagai warga, responnya cepat. Walaupun misalkan Bapak TNI dibantu dengan warga dengan ada karya bakti gimana, alhamdulillah menuju ke arah lebih baik. Gitu.
Kalau perubahan yang paling dirasakan dari dulu sampai adanya program Citarum yang Bapak lihat seperti apa? Perubahan masalah banjir. Banjir, nah itu ya banjir ya. Karena Ya. kan ini daerah banjir ya, Pak ya. Daerah banjir. Masalah banjir itu yang perubahan. Dulu itu sampai pernah berminggu-minggu. Tapi alhamdulillah sekarang malam naik, pagi surut. Malam naik, pagi surut, kayak gitu. Dulu paling lama berapa lama Pak surutnya? Hampir sebulan. Sebulan baru Pernah. surut. Oh, jadi sangat mengganggu aktivitas masyarakat ya. Pertama mengganggu aktivitas, keduanya rentan penyakit. Betul, betul. Anak, apalagi anak-anak saya, waktu itu anak saya masih kecil-kecil. Terus bolak-balik ke dokter. Disentri, penyakit kulit, Diare ya Pak diare, ya. kayak gitu. Iya, iya, iya. Paling tinggi segimana Pak banjirnya saat itu? 2 meter. 2 meter. Saya kelihatan atapnya. Nggak nyampe berarti ya? Iya, rumah saya kelihatan atapnya aja. Hmm. Alhamdulillah gentengnya masih kering. Berarti ada kerusakan-kerusakan deh Pak? Banget. Barang habis semua. Sampai pernah saya motor nggak terselamatkan, tenggelam. Jadi saya bawa motor ke jalan, dikirain jalan kaki segini. Padahal Iya. saya bawa motor. Oh, Gitu, karena sampai gitu. saking tingginya ya? TV, lemari, kulkas, udahlah. Yang penting kita nyawa aja selamat. Pernah tersetrum juga. Oh, Bapak pernah Iya. tersetrum? Mau ngevakuasi barang-barang, kesetrum. Alhamdulillah masih di pasian di Tangtayungan ku Gusti Allah, masih kena tiasa hidup. Kenapa masih mau bertahan saat itu di daerah banjir, Pak? Saya berpikir suatu saat pasti ini akan lebih baik. Pasti ini akan berubah. Saya progresnya positif aja. Soalnya ya pastilah para pemerintah juga pasti berpikir, aparat semuanya berpikir, pasti ini pasti suatu saat akan menjadi lebih baik. Iya. Tidak akan seperti ini. Makanya saya Oh, banjir tapi kagak mau pindah stay Citarum. Waduh. pasti semuanya akan lebih Iya. baik dari sekarang. Iya, iya, iya. Cuman perlu proses, perlu waktu, perlu kesabaran, dan tidak bisa menyalahkan semua pihak. Tapi kita harus kerja bareng-bareng, Iya. berpikir. Betul. Mindsetnya yang harus dirubah, itu yang paling utama. Sebelum ada TNI nih Pak, pengen tahu dong seperti apa sih masyarakat sekitar nih buat, ayo kita dulu aja yuk yang bebersih gitu istilahnya. Ada Iya. nggak sih Pak Ada. gerakan-gerakan seperti Ada. itu? Ada, cuman kan kalau masyarakat, yang namanya masyarakat tidak terorganisir kan. Cuman berapa minggu sekali, kayak gitulah. Kalau berapa bulan sekali, yuk bebersih yuk, karena karya bakti. Nggak seperti sekarang ini kan terawat, bener-bener terawat. Kalau dulu kan karya bakti seperti misalkan bantaran, ngambil gitu. Ya cuman tidak ada kontinunya gimana gitu. Tidak berkesinambungan. Sekali kalau ada masalah gitu lagi gitu. Kalau sekarang kan mau ada masalah mau nggak ada tetap bersih, tetap dirawat, tetap dijaga Ya. sama bapak-bapak TNI, dibantu sama warga. Seperti apa sih Pak kontribusi masyarakat langsung nih dengan TNI di sekitar sini, khususnya Bojong Soang? Kontribusinya ya cukup kita membantu TNI ya sebagai kapasitas kita sebagai warga. Karena kita yang merasa terdampak sama banjir. Jadi kita walaupun jadi gimana? Ya membantu kapasitas sebagai warga, misalkan bersih-bersih kayak gorong-gorong yang bisa membuat penyumbatan gitulah. Penyumbatan saluran air, koordinasi sama RT, RW, kita bikin karya bakti. Iya. Berkolaborasi sama Bapak Tentara, sama Satgas yang dari warga, bareng-bareng membersihkan. Jadi, ya sering sejalan. Ya, itu ada jadwal khususnya nggak sih Pak bebersih atau seminggu berapa kali begitu? Oh enggak, kalau dengan warga enggak, tepatnya enggak. Itu mah cuma ada beberapa waktu, kadang-kadang. Misalkan kalau ada, dan Satgas juga nggak bebersih cuma di Citarum aja enggak. Iya. Malah kan kayak pemakaman umum, Oh. Satgas juga ikut. Iya, iya, Ikut iya. bantu bebersih sama gobernya juga. Dan ya saling terkait BBWS, Satgas Citarum sama warga alhamdulillah berkolaborasi. Berkolaborasi ya. Justru saya sangat berterima kasih sekali sama Bapak Tentara sama BBWS dengan adanya rumah pompa, dengan adanya pompa yang itu. Berarti Pak dulu ini belum ada kan rumah pompa ya? Oh belum. Saat itu.
Jadi cuman jembatan ini dari dulu kalau Dari jembatan dulu ya? jembatan tahun 9 berapa lah. Ini kan baru-baru. Iya. Dulu jadi gini, dulu itu sebelum adanya pintu air, kita merasa tersiksa. Itu seperti apa tuh Pak kondisinya? Sampah itu lautan sampah, bener-bener sampah. Soalnya kan air masuk dari Cikapundung, Iya. masuk ke sini, bawa sampah, bawa material, bawa tanah, masuk. Pas keluar nggak dibawa lagi. Oh. Yang iya. keluar cuman airnya doang. Jadi Sampahnya numpuk di numpuknya di sini, sini. tanahnya numpuk di sini, timbullah daratan. Sampai orang bisa berjalan Sampai di ini atas bisa sampah, ditanami. Kalau masalah bau malah itu mah nggak pasti. Ya gitu, dibentit. Buatlah pintu air, kita alhamdulillah. Kalau nggak ada ini, Cijagar udah pasti terlep. Kemarin harusnya itu banjir gede kalau Iya. nggak ada ini. Bedanya hampir segini, semeter lebih. Cikapundung gede, Iya. di sini. Jadi bukan menghilangkan banjir, tapi meminimalisir lah. Yang aslinya segini, bisa jadi segini Iya. gitu. Kalau Dan- hilang nggak mungkin lah. Dan surutnya lebih cepat Lebih ya cepat, Pak ya, itu. dari yang sebulan menjadi 1 malam Satu begitu malam, ya? kadang 1 malam. Walaupun siap malam naik, pagi surut, walaupun sorenya naik lagi, tapi kan besoknya surut lagi. Itu yang sangat berpengaruh. Pengaruh. Ya. Nah kalau dari ini Pak, ketika ada pelanggaran di sungai, apakah masyarakat ada nggak sih ngelaporin ke TNI Ya, begitu? ada lah, ada. Kan ada aja yang masyarakatnya agak bandel misalkan Pak ya. Ada. Nah, Ada. itu seperti apa Pak? Misalkan gini, ada pelanggaran, ada yang buang sampah. Bukan kita yang ngambil, ya bukan kita yang newak lah. Tapi kita koordinasi sama TNI. Kita bicara bahwa ada oknum. Kayak misalkan kalau warga sini nggak bakalan mungkin buang ke sini, soalnya ditarik dia bayar 20.000 atau nggak tahu lah berapa lah. Bayar ditarikin sama sampah. Jadi kalau warga sini nggak mungkin. Biasanya orang lain pihak luar. Oh, warga bukan sini ya Pak? Bukan ya? sini, ngambil, kita koordinasi sama tentara. Pak, itu ada yang mau buang, biasanya jam segini ya diintip lah. Kasarannya diintip, pas buang diambil. Ditangkap gitu Ditangkap. maksudnya orangnya. Mau diproses secara hukum ke polisi Ya. atau mau kerja di sini. Biasanya kerja di sini dihukum. Itu diapain tuh? Jadi hukumnya kerja, Oh, disuruh kerja. ngambilin sampah gimana. Biar dia ya ada efek jerak Iya, iya, iya. gitu. Nggak diapa-apain, nggak dipukul, enggak. Cuman ya disuruh ngambil gini. Itu dari dulu sampai hari ini, apakah terus ada pelanggaran nggak sih Pak? Jarang. Jarang. Udah pada ngerti. Alhamdulillah, udah pada ngerti. Jadi sudah masyarakat sudah ini ya, ter-awareness ya dengan Iya, adanya iya. kebersihan lingkungan seperti itu. Iya, kalau warga sini iya. Soalnya efeknya tahu. Efek banjir gimana gara-gara sampah itu. Jadi pada kalau buang sampah ke sungai malahan mah sekarang ya saya pribadi kalau minimal ke keluarga aja dulu. Di dalam rumah dulu Pak ya? Iya. Sama anak jangan buang sampah ke sungai, takut banjir. Jadi saya pribadi seolah lagi jadi gimana ya, pengennya itu tolonglah mindsetnya dirubah, jangan berpikiran simpel. Buang sampah, naon mayar, lung ke walungan. Nggak seperti itu. Jadi kalau kita yang bukan kita yang jaga, siapa lagi? Betul, betul. Ya minimal ke keluarga dulu lah. Ya. Soalnya kapasitas saya bukan RT, bukan RW, sebagai warga biasa, ya minimal ke keluarga dulu gitu. Kalau kenapa ya Pak ya, kalau hujan besar itu orang-orang cenderung buang sampah ke sungai nih Pak. Saya perhatikan. Kenapa ya Pak ya? Kalau masalah itu maaf. Kalau di sini mah enggak. Kalau daerah lain saya kurang tahu. Maaf kalau di sini mah enggak. Tetap aja misalkan kalau banjir ya tetap aja disimpan di sana. Iya, iya. Kalaupun banjirnya gede ke bawah itu mah bukan kita sengaja buang, tapi Oknum. yang terbawa banjir. Misalkan kita disimpan di sini, terus airnya membesar ke bawah, ya kita nggak sengaja buang, cuman air yang membuang. Oh, iya, iya, iya. Gitu. Begini Pak, tahun 2025 kan TNI sudah masa tugasnya berakhir nih Pak ya Iya. di Citarum. Nah itu apakah ada program ke depannya, masyarakat sini harus seperti apa nih gitu nanti ketika TNI sudah tidak ada di sini, seperti apa nih Pak? Itu yang saya khawatirkan, Bu. Kekhawatiran. Kekhawatiran warga, soalnya kan TNI begitu dekat dengan rakyat. Iya, Saya nggak bisa bayangkan kalau TNI ini nggak ada di sini. betul. Mau seperti apa ini? Kalau kita bergerak sendiri, warga perasaan sulit. Bukan nggak bisa, tapi sulit.
Soalnya orang-orang yang peduli maaf ya kurang. Gak tahu tuh langkah ke depannya pihak terkait gimana. Cuman saya sebagai warga ya merasa gimana lah, ada rasa ketakutan timbul takutnya seperti kemarin-kemarin lagi gitu. Iya. Jadi masih ada kekhawatiran karena belum menemukan seperti apa nih solusinya seperti itu Pak ya? Gitu, iya. Iya. Terakhir nih Pak, jadi harapan dari Bapak selaku memang warga asli sini gitu ya, seperti apa sih dengan adanya program ini ataupun harapan ke depannya walaupun nanti TNI masa jabatannya sudah tidak di sini menjaga seperti apa nih Pak? Iya. Harapannya? Harapannya jadi kalau pengen Citarum yang lebih baik, walaupun tidak harum tapi baiklah. Airnya tidak tercemar, misalnya. Walaupun ada pencemarannya, tapi minimal atau jangan terlalu banyak lah. Harapannya juga ke pihak-pihak terkait, tolonglah kita itu jangan saling menyalahkan lah. Sekarang menurut saya percuma TNI sama masalah sampah dibersihin, masalah itu bersihin, tapi pola pikir warga, kalau warga di sini oke, ngerti, tapi kalau warga lain kalau ngebuangnya di sana imbasnya pasti ke sini. Iya, karena mengalir ya. Kan? Jadi tolonglah kasih penyuluhan. Jadi bisa memutus mata rantai mindset yang dangkal gitu, yang pola pikir simpel. Harusnya gitu. Yang susah mah itu merubah pola pikir. Jadi tolonglah kita berkolaborasi semua pihak supaya jangan Citarum lah, lingkungan kita menjadi lebih baik. Kalau kita baik terhadap alam, insya Allah alam juga baik ke kita. Betul, setuju. Kalau kita sering aja, mungkin alam tidak bersahabat dengan kita, hanya yang kurang bersahabat sama alam. Gitu, Bu. Siap. Bapak keren pisan, teruskan gerakan-gerakan untuk mengajak masyarakat nih Pak ya, untuk menjaga kebersihan Citarum, karena kan kalau bukan kita siapa lagi gitu Pak ya. Bapak hatur nuhun pisan Pak Asep ngobrol-ngobrol kita hari ini nih, warga masyarakat asli Bojong Soang. Semoga kedepannya Citarum harus terus bersih ya Pak ya. Amin. Segitu dulu obrolan kita hari ini. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.